Assalamualaikum Sobat Kampus, kembali lagi di sini dengan saya Amalina Firdaus dan Tri Pujiati dalam Opini Mahasiswa. Kali ini kita akan membahas mengenai tanggapan mahasiswa nih Sobat Kampus terkait perkuliahan tatap muka. Berdasarkan video Dinamika TV yang telah diunggah terkait antusiasme mahasiswa dalam perkuliahan tatap muka kini sudah terrealisasi nih Sobat Kampus. Nah, perkuliahan tatap muka ini dilangsungkan di UIN Sumatera Utara, Pancing, UIN Sumatera Utara, Tuntungan, dan Sutomo dengan sistem perkuliahan hybrid. Jadi kita mau nanya-nanya mahasiswa nih Sobat Kampus, gimana tanggapan mereka terkait perkuliahan tatap muka. Yuk! Sebelum itu, WR3 UIN Sumatera Utara, Nispul Khairi MAG, menyampaikan pesannya nih untuk para sobat kampus untuk mematuhi protokol kesehatan agar tidak terpapar COVID-19 saat perkuliahan tatap muka. Tentunya proses perkuliahan offline ini harus kita lakukan melalui prosedur-prosedur yang panjang. Salah satu di antaranya adalah prokes, dan ini perlu agar tidak terkontaminasi dengan pandemi COVID-19. Satu sisi kita harus menghindarkan COVID-19, satu sisi lain perkuliahan itu adalah perkuliahan secara offline itu menjadi kebutuhan kita bersama, tapi kita atur melalui prosedur yang tinggi. Karena itu saya menghimbau kepada adik-adikku sekalian, jaga prokes. Kalau sudah kuliah, kalau tidak ada perlu lagi, saran kami pulanglah ke tempatnya masing-masing, pulanglah ke rumahnya masing-masing, pulanglah kosnya masing-masing, belajar. Jangan lagi berkeliaran di kampus, karena hal itu dapat menciptakan pengaruh yang cukup besar terhadap COVID-19. Kemudian gunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya. Di samping menggunakan waktu belajar dengan sebaik-baiknya, manfaatkan waktu yang ada. Waktu cukup terbatas, waktu cukup membuat kita menjadi kebutuhan yang harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar secara offline, dan mari bangkitkan semua prestasi yang ada, baik prestasi akademik maupun non-akademik. Salam mahasiswa, wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sobat Kampus, kali ini kita sudah bersama dengan salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara. Nah, untuk mempercepat kita tanya-tanya aja yuk mengenai bagaimana perkuliahan tatap muka ini. Nah, Assalamualaikum Kakak. Waalaikumsalam. Nah, boleh tahu nggak nama Kakak siapa? Nama saya Anissa, dari jurusan Tadris Biologi semester 4. Oke. Mau tanya-tanya nih Kak, gimana sih tanggapan Kakak mengenai perkuliahan tatap muka ini? Ini kan baru pertama kalinya tatap muka ya, dan ini tuh dibagi menjadi 2 gelombang. Kemarin itu saya online, agak nggak efektif karena ketika dosen menjelaskan, ketika dosen berdiri ataupun ke depan maju ke murid yang lain, suaranya itu tidak terdengar gitu. Mungkin kalau untuk offline-nya akan efektif bagi 15 peserta yang ada di situ, tapi untuk yang di rumah enggak gitu. Okay. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ya, ini dengan Kakak siapa Kak? Apna, Jurusan? pendidikan bahasa Inggris Semester? semester 4. Kakak ini? Siti Hadijah Barus. Dija, sama. Atia Inaya sama dengan mereka satu kelas. Oke. Dalam perkuliahan tatap muka ini sistem perkuliahannya gimana Kak? Sistem perkuliahan 50% daring dan 50% luring. Oh iya. Gimana nih tanggapan Kakak terkait perkuliahan tatap muka di semester genap ini? Ya, kami senang akhirnya selama semester 4 ini kami baru pertama kali duduk di bangku kuliah ini dan tahu teman-teman sekelas. Biasanya kan hanya jumpa lewat Zoom aja, ini bisa tatap muka walaupun terbatas. Assalamualaikum Abang. Oke. Boleh tahu nama jurusan dan dari fakultas mana Bang? Baik, perkenalkan, nama saya Babang Primanugraha. Saya merupakan mahasiswa UIN Sumatera Utara, yaitu berprodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yaitu semester 2. Oke. Mau tanya-tanya nih Bang, gimana sih tanggapan Abang mengenai tatap muka ini Bang? Oh ya,
Menurut saya bagian pembelajaran tatap muka ini adalah salah satu komponen yang penting sebagai kita para aktivis ataupun pembelajar yang mana sedang menuntut ilmu di kampus yang kita cintai ini. Pembelajaran tatap muka adalah salah satu yang memang harus kita jalani. Mengapa demikian? Karena memang pembelajaran tatap muka itu bisa meningkatkan keaktifan kita dalam belajar, yang mana seperti yang kita ketahui sebelumnya semester semalam itu kan kita belajar dengan online atau daring, yang mana dengan Zoom. Dan menurut saya kalau misalkan dengan Zoom itu kurang efektif. Sebab kenapa? Sebab banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi yang belajar itu banyak yang off cam dan bahkan tidak menanggapi pernyataan atau penjelasan dari dosen. Sedangkan ketika melakukan pembelajaran secara luring atau tatap muka, maka itu akan menambah semangat, menambah kreativitas, serta menambah potensi bagi mahasiswa dan mahasiswi UIN Sumatera Utara untuk selalu berdaya saing dalam meningkatkan kualitas pembelajarannya. Karena kita saling berjumpa dengan dosen, jadi untuk sharing masalah pembelajaran itu semakin mudah, tidak sulit lagi. Karena kalau misalkan tetap dilakukan secara online, karena banyak sekali kendala-kendala yang kita hadapi seperti masalah jaringan dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Nah, pandangan abang nih bang, efisiensi nggak sih protokol 19 ini di kelas abang? Kalau menurut saya, setiap sesuatu itu pasti ada plus minusnya. Jadi kalau masalah protokol kesehatan ini, kalau bagi saya ya memang sebenarnya itu mengikuti struktur dari kepemerintahan kalau bagi saya. Tapi kalau dilihat dari sisi lingkungan, kemudian dari sisi keamanan, kalau menurut saya prokes tidak mesti harus dijalankan sesuai dengan yang sebelumnya, tidak mesti terlalu ketat. Seminimal mungkin, minimal memakai masker serta memakai hand sanitizer. Itu menurut saya. Iya Sobat Kampus, saat ini kita bersama mahasiswa semester 2 nih Sobat Kampus. Iya, dengan siapa Kak? Dengan Kak Syawalia, Jurusan? ilmu komputer. Semester berapa Kak? 2. Kakak yang ini? Dengan Nanda Syamia dari ilmu komputer semester 2. Semester 2. Jadi kita mau nanya nih Kak, gimana nih tanggapan Kakak terkait perkuliahan tatap muka terbatas di UINSU? Menurut saya sih lebih efisien gitu kan Kak, karena memang daripada daring lebih bagusan tuh offline, karena kita bisa berjumpa dengan teman-teman, terus kita bisa mendapatkan ilmu. Terus iya betul. Untuk sistem perkuliahan nih Kak di kelas Kakak khususnya itu gimana Kak sistemnya? Sistem di kelas kami memakai hybrid 50%. 50%. Iya. Jadi berulang ya Kak? Iya berulang, Iya. pakai gelombang berarti kan. Iya. Ini pertama kali ya Kak kuliah di kampus baru nih. Jadi gimana nih rasanya kuliah di kampus baru dan fasilitasnya mungkin lebih memadai ya? Gimana nih tanggapan Kakak? Lebih senang aja sih Kak, karena memang bisa berjumpa dengan teman-teman baru, jadi kita bisa lebih bertukar pikiran gitu Kak. Kakak yang ini? Ya senang juga, terus sama teman baru bisa tidak asing lagi, biar lebih dekat lagi gitu. Iya, betul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kak. Ini dengan abang siapa Bang? Rizky Kak, Fakultas, ilmu sosial, jurusan dan semester Bang? sosiologi semester 4, sosiologi iya. agama. Baik, kita mau nanya-nanya Bang terkait perkuliahan tatap muka. Gimana nih tanggapan Abang terkait perkuliahan tatap muka terbatas ya saat ini? Ya. Menurutku lebih baik gini sih Kak daripada sebelumnya, dimana online dan daring kan nggak tentu juga banyak kendala dalam kuliah online. Jadi kalau tatap muka gini kan menurut saya lebih bisa gitu berkontraksi atau interaksi langsung dengan dosen, jadi lebih mudah gitu Kak dalam melakukan perkuliahan. Iya, terkait sistem perkuliahan di jurusan Abang itu kayak mana Bang? Normal Kak, tidak, maksudnya nggak ada seperti peraturan yang telah dibuat, yaitu dengan perkuliahan hybrid itu nggak diterapkan karena kelas kami ini hanya satu kelas, jadi dilakukan secara normal. Oh gitu ya Bang. Jadi terkait protokol kesehatan apakah memadai di kelas Abang ini? Protokol kesehatan memadai Kak. Oh memadai Iya, ya. memadai. Gimana Bang rasanya kuliah di kampus baru dan ini pertama kali ya Bang Iya. kuliahnya?
nyaman sih Kak, apalagi kan dengan kampus baru yang semua fasilitasnya jelas masih baru ya Kak. Jadi lebih membuat perkuliahan itu lebih nyaman gitu. Karena semua fasilitas yang diberikan juga kan baru. Nah, Sobat Kampus, itulah hasil dari tanya-tanya singkat kami dengan mahasiswa mengenai PTM terbatas. Ternyata para mahasiswa sangat antusias nih Sobat Kampus dalam melaksanakan perkuliahan tatap muka terbatas. Nah, untuk mahasiswa yang ada di rumah, tetap jaga kesehatannya, prokesnya dijaga, dan tetap menggunakan hand sanitizer. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.